Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada malam yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita dengan kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita masuk ke dalam fasal pembahasan baru, faslun fi tartibi da'wati walaha maratibun. Fasal pembahasan tentang tertibnya atau fase tertibnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaha maratib, dan dakwahnya Nabi itu tidak sekaligus dengan satu cara, dengan satu metode, tapi Rasulullah SAW melakukan dakwah dengan beberapa tahap, dan ini kemudian dikenal dengan sebutan fiqh dakwah. Jadi fiqh dakwah itu cara-cara Nabi dalam berdakwah, tahapan-tahapan Nabi dalam menyebarkan ajaran agama Allah, tidak langsung menggunakan dakwah secara terang-terangan, tetapi terlebih dahulu dilalui dengan mukaddimah dakwah secara rahasia. Ya. Ini dijelaskan di dalam kitab Zadul Ma'ad, sebagaimana juga yang sering kita dengar di dalam kitab-kitab sejarah yang lainnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, fase yang pertama dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, al-martabatul ula, fase yang pertama atau tertib yang pertama, an-nubuwatu, deklarasi atau dideklarasikannya Muhammad sebagai nabi dan rasul oleh Allah, dan itu melalui surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma la ya'lam. Semata-mata Rasulullah mendapatkan wahyu pertama itu, semenjak itu Muhammad ini menjadi rasul, menjadi nabi, yang kemudian segala tindak tanduknya itu menjadi model bagi umatnya. Nah, ini martabatul ula, an-nubuwatu. Wasaniyah, nah, kemudian tertib yang kedua atau fase yang kedua yang dialami oleh Rasulullah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menginzar, ya, untuk memberikan peringatan, inzaru ashiratuhul aqrabin, memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat beliau yang paling dekat terlebih dahulu. Jadi beliau sudah menjadi nabi, kita tahu bersama ceritanya sebagaimana diceritakan dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada istrinya Sayyidah Khadijah dalam keadaan sangat takut. Ya, dalam keadaan itu Rasulullah minta
agar Sayyidah Khadijah untuk menyelimuti beliau, dan perintah itu beliau ucapkan dengan kata zamiluni, zamiluni. Zamil itu artinya temani saya, ya, selimuti saya. Maka dalam bahasa Arab Ammiyah, sahabat atau teman itu disebut dengan zamil. Ya, misalnya saya mau nyebut ini teman saya, hadza zamili dalam bahasa Arab Ammiyah, dalam bahasa Arab pasaran. Kalau dalam bahasa Fusha, hadza sahabi, ini teman saya. Tapi dalam bahasa Arab Ammiyah disebut zamil. Zamil itu sesuatu yang didekap, dan jika didekatkan kepada kita membuat kita nyaman. Jadi Rasulullah pada saat itu dalam keadaan takut, ya mungkin pada saat itu yang paling nyaman kalau beliau diselimuti dengan selimut. Maka beliau minta untuk diselimuti. Ketika itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat kedua kepada Rasulullah. Jadi surat kedua itu berselang beberapa saat. Yang paling lama ada para perawi mengatakan turunnya 3 hari setelah Rasulullah SAW turun wahyu yang pertama. Ada yang mengatakan tidak 3 hari, tidak sampai 3 hari, cuma sesaat setelah Rasulullah balik diselimuti langsung Rasulullah SAW ditegur balik sama Allah. Ya, maka kemudian teguran Allah itu berbunyi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, ya, qumil laila illa qalila, gitu perintahnya. Bangunlah kamu di waktu malam meskipun itu sedikit. Awingkus minhu kemudian awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan sholat malam sedikit ataupun banyak, yang penting ada tartil Qur'annya di situ. Di penghujung ayat tadi Allah mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Ya, sholat malam yang akan dikerjakan oleh Rasulullah itu persiapan bagi Nabi kalau beliau akan menerima satu qaulan tsaqila, satu amanah berat, suatu perkataan agung, suatu amanah berat. Nah, para mufassir memaknakan qaulan tsaqila itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala nanti untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam medan dakwah yang penuh dengan rintangan, masuk ke dalam rimba dakwah yang di situ ada orang yang senang kepada beliau, ada orang yang benci kepada beliau. Terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan dimensi psikologinya Rasul, menyiapkan dimensi spiritualnya Rasul. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan itu? Salah satunya qumil laila illa qalila. Allah Subhanahu wa taala meminta Rasulullah semenjak itu untuk rajin bangun waktu malam mengerjakan sholat. Kenapa seperti itu? Kata Allah, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Tidak lama lagi kami akan memberikan perintah, dan perintah itu berat bagimu. Kalau enggak didukung dengan kekuatan psikologi dan mental yang baik, dengan kekuatan spiritual yang baik, boleh jadi nanti kamu patah arang, lemah semangatmu di tengah jalan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dari bacaan seperti ini nanti para ulama tafsir mengatakan seorang muslim itu kalau dia mengerjakan sholat 5 waktu plus ditambah dengan rajin mengerjakan sholat malam dan duha, apapun masalah yang dihadapi, insya Allah dia dalam keadaan baik-baik saja. Insya Allah dia dalam keadaan baik-baik saja. Itu yang dia hadapi, rintangan itu hanya ujian untuk membuat dia naik kelas. Ya, kalau dia konsisten istiqamah sholat 5 waktu plus ditambah dengan vitamin. Vitaminnya apa? Vitamin sholat 5 waktu itu sholat duha dan mengerjakan sholat tahajud. Apapun keadaan yang dihadapi, insya Allah akan baik-baik saja. Dalam hadis Rasulullah disebut fahuwa fi zimmatillah, dia berada di bawah asuransinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam keadaan baik-baik saja. Baik, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu selang beberapa minggu kemudian
Nabi Muhammad SAW disapa lagi oleh Allah dengan firman yang ketiga, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, ya, wa rabbuka faqabbir wa siyabaka fatahhir warrujsa fatujur. Nah, menurut para ahli tafsir, ayat ini menjadi ayat pertama yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk merekrut orang, mengajak orang untuk menerima dakwahnya beliau. Sebelumnya tidak ada perintah itu. Jadi dalam perintah Iqra, Rasulullah SAW belum pernah mengajak bahkan istrinya sendiri untuk mengikuti ajaran yang beliau terima. Rasulullah belum dapat perintah. Jadi Rasulullah dalam berdakwah itu tidak akan melakukan overlapping. Overlapping itu melakukan suatu perbuatan itu belum ada perintahnya dari Allah dalam konteks dakwah ini. Jadi Bapak Ibu, fase-fase dakwah itu murni rencananya Allah. Ya, ini kan dalam ilmu perencanaan seperti itu selalu. Suatu kegiatan, suatu aktivitas akan baik hasilnya kalau dia direncanakan dengan matang sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu kerasa kerusuk, langsung ingin action tapi tidak ada perencanaan, planningnya tidak baik, pasti di tengah jalan itu banyak obstacle, banyak halangan yang bisa membuat rencana kita itu gagal, ya, nggak sampai kepada tujuannya. Kalau mungkin Bapak Ibu di pemerintahan nyusun anggaran, pagu anggaran di awal tahun atau di akhir tahun untuk tahun berikutnya, tapi perencanaannya nggak matang, sebentar-bentar minta revisi itu anggaran. Nah, itu tanda perencanaannya nggak baik. Ya, tapi kalau orang perencanaannya matang, ya insya Allah sampai akhir tahun konsisten. Kecuali kalau ada yang sifatnya ya seperti bencana seperti ini, yaitu di luar unpredictable, itu suatu hal yang tidak bisa diprediksi. Tapi kalau dia perencanaannya bagus, insya Allah lempang seperti itu. Nah, Allah merencanakan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi baru pada turunnya surat yang ketiga, ya ayyuhal mudatsir, itu Rasulullah mendapatkan mandat yang menurut surat Al-Muzammil, mandat itu disebut dengan qaulan tsaqila. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Tidak lama lagi kami akan memberikan mandat, dan mandat itu berat untuk kamu laksanakan. Maka diminta oleh Allah Nabi Muhammad itu untuk mengerjakan sholat malam. Bapak Ibu perlu tahu, dan ini perlu kita tanamkan di alam atas sadar maupun di alam bawah sadar kita. Fungsi utama dari sholat tahajud tentu takarub kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tapi Allah menjanjikan sesuatu kepada orang yang sering mengerjakan sholat malam itu, asa ayyaba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang yang rajin mengerjakan sholat tahajud, insya Allah posisinya istimewa. Ya, Allah tidak mengatakan istimewa itu di akhirat saja. Al-Quran itu kan implementasinya bukan hanya di akhirat, tapi tempat implementasi Al-Quran kan di dunia. Perintah sholat memang di akhirat kita kerjakan sholat, kan enggak. Kita kerjakan sholat itu ya di dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu caranya mencari kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayabtaghuna indakal izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Jadi cari izzah, cari kemuliaan itu tidak salah Bapak Ibu. Tapi selama kita cari izzahnya dalam koridor Allah, itu tidak salah. Yang salah itu Bapak Ibu jadi penjilat, cari izzah dengan cara itu yang salah. Bapak Ibu cari izzah pergi ke dukun, pakai susuk ya supaya nampak berkarisma, pakai batu delima merah ya supaya nampak berwibawa, itu yang salah, itu tidak boleh. Maka kalau ada muslim yang bersikap seperti itu menjadi objek kritikan Allah itu dalam Al-Quran. Ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah mereka mencari kemuliaan di luar koridornya Allah? Fa innal izzata lillahi jami'an. Yang namanya kemuliaan itu hanya dalam koridornya Allah. Ya seperti itu Bapak Ibu, kalau mau cari kemuliaan ya, caranya seperti itu. Jangan senang jilat orang. Ya, itu anjing ya, senang menjilat anjing. Kalau manusia yang mulia enggak seperti itu. Dia punya prinsip ya, cari kemuliaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah turun surat Al-Mudatsir, baru Rasulullah melakukan berbagai kegiatan dakwah, strategi dakwah.
Tentu yang pertama diincar itu yang jadi sasaran Rasulullah ya orang-orang terdekat beliau. Ini diperkuat dengan ayat dalam surat Syu'ara itu wa anzir ashiratakal akrabin. Ya, jadi kum fa'anzir, bangun, kasih peringatan. Kepada siapa saya kasih peringatan? Dalam ayat itu Allah tidak nyebut objeknya siapa, apa semua orang, atau hanya keluarganya saja, atau hanya Bani Abdul Muthalib saja. Tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat itu. Tapi disebut kemudian dalam surah Asy-Syu'ara wa anzir ashiratakal akrabin, dan itu menjadi fase yang kedua Rasulullah SAW dalam berdakwah. Maka mulai semenjak itu Rasulullah menawarkan ajaran ini kepada istrinya Khadijah. Langsung alhamdulillah diterima. Syukur Nabi Muhammad itu punya istri sebaik dengan Khadijah. Bukan hanya menerima, tapi nanti Khadijah itu merupakan funding utama Rasulullah dalam kegiatan berdakwah. Ya, dakwah butuh yang namanya funding. Kalau tidak ada funding ya nggak jalan juga dakwah itu. Maka dalam surah Al-Furqan itu ditegaskan oleh Allah, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa man syaa'a an yattakhidha ila rabbih sabila." Katakan Muhammad kepada orang yang kamu dakwahkan itu, saya nggak mengambil upah untuk dakwah ini. Jadi Rasulullah tidak pakai tarif, tidak taruh upah. Tapi Allah membuka ruang, illa man syaa'a an yattakhidha ila rabbih sabila. Kecuali kalian yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah dengan harta mereka, yang menafkahkan hartanya untuk jalan Allah, untuk perjuangan agama Allah, itu silakan dibuka ruangnya oleh Allah. Itu ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Furqan. Ayat yang tadi saya bacakan adanya di dalam surah Al-Furqan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidah Khadijah tanpa diminta oleh Rasul, beliau orang yang mendanai kegiatan dakwah Rasul pada awal-awal mula sekali. Nah, di situ beliau mengajak nanti Zaid bin Harisah yang dulunya anak angkat beliau itu, Ali bin Abi Thalib yang diasuh oleh Rasulullah masuk Islam di situ. Kemudian hamba sahaya Rasul yang juga menjadi ibu asuhnya Rasul yang sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, Ummu Aiman juga masuk di situ. Nah, ini mereka as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang paling awal masuk Islam. Nanti nyusul kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya dan seterusnya. Itu fase yang kedua. As-salisatu inzaru qaumahu. Baru fase yang ketiga, Rasulullah SAW mengindar, memberikan peringatan kepada kaumnya. Tentu yang dimaksud dengan kaum di sini Quraisy, ya. Bukan hanya Bani Abdul Muthalib, tapi secara lebih luas lagi semua orang Quraisy. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu dalam sejarah Islam momentumnya diperingati atau startnya mulainya pada saat Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh keluarganya itu di bawah bukit Jabal Abul Qubais. Itu ada dua versi sejarah. Ada yang mengatakan Jabal Abul Qubais, ada yang mengatakan Bukit Sofa. Karena Bukit Sofa dengan Jabal Abul Qubais itu tidak jauh sebenarnya. Hanya setentang, ya barang 10 atau 20 meteran jarak antara Sofa dengan Abul Qubais itu. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi Rasulullah SAW membangun jaringan dakwahnya mulai dari keluarga sendiri. Dan memang seperti itu. Apapun karir yang sedang Bapak Ibu bangun, mau karir dakwah, mau karir bisnis, mau karir sebagai pegawai negeri, kalau kita tidak mendapatkan kepercayaan dari keluarga, wah itu sulit menjadi orang sukses di karir kita masing-masing. Susah itu Bapak Ibu. Istri kita saja tidak percaya sama kita, gimana caranya kita bisa membuat orang lain percaya? Maka jarang sekali kita mendengar cerita orang sukses tapi kemudian keluarganya itu broken home. Jarang itu Bapak Ibu. Kalau ada 1-2 itu Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Yang broken home juga bisa. Tapi pola umumnya orang sukses itu hubungan dia dengan orang tuanya baik, hubungan dia dengan istrinya baik, hubungan dia dengan anak-anaknya baik. Kenapa seperti itu? Karena hubungan baik ini membuat stabil suasana rumah sehingga dia nyaman bekerja di luar rumah, gitu kan? Kalau dalam keadaan dalam rumahnya nggak stabil, ribut terus, mana mungkin dia nyaman bekerja di luar rumah seperti itu.
Jadi Bapak Ibu penting sekali, keluarga itu penting sekali. Jadi Rasulullah SAW membangun jaringan dakwahnya di keluarga-keluarga terdekat dulu. Setelah itu terbangun kepercayaan, terbangun trust yang luar biasa. Bahkan keluarga beliau ini sanggup mengorbankan apapun demi dakwahnya beliau, baru beliau kembangkan keluar rumahnya gitu. Nah ini jangan, banyak orang modern Bapak Ibu salah langkah. Contoh, banyak orang modern ini gelar bapaknya profesor, ibunya juga profesor misalnya. Tapi kemudian, ya profesor kan guru besar gitu ya, asik ngajar di kampus ini, kampus luar negeri, kampus luar daerah. Tapi anaknya di rumah dididik sama pembantu. Kisahnya gimana itu Bapak Ibu? Nah, banyak saya temukan teman-teman itu. Nah, si ibu di luar, anaknya baru gede, baru 2-3 tahun. Yang asuh anaknya siapa? Pembantu. Dia asik cerdaskan anak orang, anak sendiri dididik sama pembantu. Ya, itu gimana kisahnya itu? Ya, jangan terbalik lah, ada skala prioritas dalam hidup kita itu. Ya, maka Rasulullah itu memang patut diteladani. Ya, memang perintah Allah untuk kita teladani itu. Salah satu cara meneladani Rasulullah, Bapak Ibu harus punya bacaan yang kuat dan luas tentang sirah nabawiyah. Kemudian bacaan yang kuat itu kita buat sebagai ukuran untuk mengukur sejauh mana kehidupan kita itu. Yang gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pada fase yang ketiga, inzaru qaumahu, Rasulullah memberikan peringatan kepada keluarganya. Bukan keluarga kecil lagi, bukan keluarga dalam artian orang rumah beliau, tapi sudah ke Quraisy. Maka peristiwa itu dikenang sekitar 2 atau 3 minggu atau beberapa bulan ya. Setelah itu Rasulullah SAW naik ke Jabal Abul Qubais, mengumpulkan orang Quraisy semua. Dan Rasulullah SAW pada saat itu bertanya kepada mereka, "Hei orang Quraisy, seandainya di belakang bukit Jabal Abul Qubais ini datang orang Romawi ingin menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya?" Ya, semua mereka jawab, "Mana jiduka kadiban abadul abad ya Muhammad." Kami tidak pernah mendapatimu berdusta sepanjang usiamu Muhammad. Ditanya lagi, Rasulullah ingin memastikan ya, mereka itu trust atau tidak trust sama Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun profesi kita ini jadi pelajaran penting juga. Paling penting itu kepercayaan. Kepercayaan itu sesuatu yang tak bernilai. Karena dia tak bernilai, dia yang paling berharga. Jadi sesuatu itu nggak ada harganya kalau dia berharga Bapak Ibu. Misalnya ini tab ini punya harganya, kita bisa beli 5 juta. Kenapa nggak ada harganya? Tapi kalau nggak bernilai, gimana caranya kita beli? Ya kan? Kesehatan misalnya, nggak bisa kita beli kesehatan itu. Maka dia dianggap harta yang tak bernilai, gitu kan? Begitu juga kepercayaan. Rasulullah itu ingin membangun kepercayaan dulu. Bapak Ibu bisnis nggak percaya customer sama kita, sudah bangkrut besok itu. Bapak Ibu guru, murid-muridnya nggak percaya, alah pi begah tiga bakung. Muridnya ngomong gitu sama gurunya, sudah ilmu yang ditransfer itu nggak akan masuk, nggak ada trust, nggak ada kepercayaan. Bapak Ibu sholat di belakang imam, tapi Bapak Ibu nggak percaya imam itu. Ini bacaan imamnya amburadul, Bapak Ibu nggak percayalah dengan bacaan. Ya udah, sholat Bapak Ibu itu nggak khusyuk. Jadi segala sesuatunya kepercayaan penting sekali. Bapak Ibu nggak percaya sama istri kita di rumah, selalu bawaannya suudon itu. Ini dia keluar malam-malam, kemana ini suudon itu? Repot, rumah tangganya broken home masih itu. Jadi kepercayaan itu penting sekali di atas segala-galanya Bapak Ibu. Maka Rasulullah ngulang sekali lagi, ingin membangun betul, ingin memastikan ada trust yang terbangun antara beliau dengan keluarga besarnya itu. Apakah kalian percaya jika di belakang bukit ini ada pasukan Persia yang ingin menyerang kota Mekah? Dijawab sekali lagi dengan mantap sama orang Quraisy, ya, nama ada jiduka kadiban ya Muhammad abadul abad. Kami tidak pernah mendapatimu berbohong seumur hidupmu Muhammad. Baru Rasulullah deklarasi katanya. Nah, dia sudah mendapatkan trust, deklarasi Rasulullah. Saya Nabi, saya ngajak kalian bertauhid, meninggalkan berhala-berhala, percaya kepada hari akhir, qadar-qadar dan seterusnya. Pada saat itu Bapak Ibu karena provokasi yang begitu keras, mereka bingung itu kan, ribut, terjadi kegaduhan. Yang memprovokasi siapa?
istrinya Abu Lahab. Ya, istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Namanya Ummu Jamil, ibu cantik, tapi akhlaknya enggak jamil. Akhlaknya enggak jamil, enggak secantik orangnya mungkin ya. Jadi dia memprovokasi, dan seorang yang termakan dengan provokasi dia itu adalah suaminya sendiri. Ya, Abu Lahab. Maka Abu Lahab pada saat itu menghardik, merendahkan Rasulullah dengan berkata, "Tabbat laka ya Muhammad, alihada jama'atana." Celaka kamu Muhammad. Apakah karena urusan seperti ini kamu mengumpulkan kami di sini? Padahal tadi dia percaya aja. Nah, itu tidak konsisten logikanya kan gitu. Karena itu Bapak Ibu kemudian langsung Allah balas dengan surat Al-Masad. Jadi surat Al-Masad itu termasuk surat paling awal, Al-awalil minas suwar. Jadi surat-surat paling awal turun kepada Rasulullah itu untuk mengkanter makiannya. Jadi Rasulullah tidak maki, yang balas makian itu ya Allah itu, untuk memproteksi Rasulullah sekaligus menjadi ayat hiburan bagi Nabi. Dirinya dibela sama Tuhan yang menciptakan itu. Jadi kan tabat biada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Nah, Allah menyertakan istrinya juga kan, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Ya, ini fase yang ketiga itu Bapak Ibu. Jadi momentumnya pada saat itu fase yang ketiga. Ar-rabi'atu, fase yang keempat, indharu qaumin ma atauhum min nadhirin min qablihi wa humul arabu qatibatun. Ya, fase di mana Rasulullah menyasar dakwahnya itu kaumun, suatu kaum ma atauhum min nadhirin min qablihi. Kaum yang sama sekali tidak datang Nabi ke kaum itu sebelum-sebelumnya. Ya, wahumul Arab qatibatun, dan mereka adalah orang Arab secara keseluruhan. Bukan hanya orang Arab Mekah, tapi juga orang-orang Arab lain, Taif, Ri'lan, Zakwan, Bir Ma'unah, Usayyah, dan daerah-daerah lain. Jadi Arab itu banyak, kota-kotanya banyak pada saat itu. Dan kita perlu tahu bangsa Arab itu termasuk bangsa yang sedikit sekali punya nabi. Tradisi kenabian itu sedikit. Yang paling banyak itu kan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ngerti betul tentang nubuah. Tapi orang Arab enggak. Kalaupun ada misalnya Nabi Soleh, hanya kepada Samud saja. Jadi bukan untuk kafatul Arab, bukan untuk seluruhnya orang Arab. Misalnya gini, orang Arab itu kan banyak-banyak juga suku-sukunya. Kayak Aceh, Aceh itu etniknya kan banyak-banyak juga. Misalnya Aceh Rayu, Aceh Pidi, Aceh Gayo, Aceh juga etniknya berbeda. Misalnya ada nabi ini, misal perumpamaan, jangan nanti bilang saya murtad ngomong ada sama nabinya orang Aceh. Tidak, permisalan untuk mudah kita paham. Misalnya ada nabi orang Aceh, tapi turunnya di kaum Aceh Pidi misalnya. Nah itu kan khusus untuk Pidi saja, tapi itu kan nggak mewakili Aceh Gayo gitu. Nah ini ada misalnya Nabi Soleh tadi ya. Nabi Soleh itu untuk bangsa Arab, tapi bangsa Arab apa? Samud. Ya, kaum Samud itu Arab, tapi bukan untuk orang Arab Mekah pada saat itu. Nah, gitu yang dimaksud. Nah, ini makanya dikatakan hasil yang keempat, indharu qaumin ma atahum min nadhirin min qabli wa humul arabu qatibah. Jadi Rasulullah kemudian fase berikutnya dakwah beliau itu menyasar seluruh orang Arab yang lain, ya, yang sebelumnya tidak pernah dikirimi atau diutusi Rasul ke tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan serius yang patut kita renungi Bapak Ibu. Rasulullah kan dakwahnya semenjak itu ditolak ya. Semenjak beliau deklarasikan itu ditolak, mentah-mentah ditolak, bahkan beliau mengalami penganiayaan, penekanan, teror macam-macam, sehingga sahabatnya itu diungsikan ke Habsyah. 2 kali dikirim ke Habsyah. Pertama itu rombongan gak terlalu banyak, 40-an, rombongan kedua 70-an, dipimpin oleh Ja'far bin Abu Talib, kakak kandungnya Ali bin Abi Thalib, pergi ke Habsyah. Kenapa Habsyah? Karena Habsyah itu punya raja, rajanya bijaksana, dia itu menganyomi siapapun yang datang minta suaka ke situ. Jadi kalau rajanya bijak Bapak Ibu, penguasanya bijak, berbeda apa? Perbedaan semacam apapun, tajam sekali perbedaan, insya Allah aman negeri itu kalau penguasanya bijak.
Ya, kalau penguasanya bijak. Di Oman, ya, masjid kita ini sumbangan wakaf Sultan Qaboos, ya, Sultan Oman. Saya sudah sekali ke Oman, Bapak Ibu. Di Oman itu mazhab negaranya Ibadiyah. Ya, mazhab negaranya Ibadiyah. Ibadiyah itu bukan Sunni. Masjid kita ini nggak dibangun oleh orang Sunni, Ibadiyah. Jadi kalau sholat itu, misalnya ya, kalau dalam paling kecil ya, yang saya lihat dalam sholat, doa iftitah itu dibaca sebelum takbir. Kalau kita kan Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau di Oman enggak, setelah muazin mengumandangkan iqamah la ilaha illallah, langsung imam memimpin doa iftitah. Dan doa iftitah versi mereka itu doa iftitah Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa bainal khotaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqini minal khotaya kama yunaqas sabul abyadu minadanas, dan seterusnya. Jadi itu dipimpin sama imam sebelum sholat. Setelah sampai akhir, Allahumma ghsilni minal khotaya bil ma'i wasalji wal barad, Allahu Akbar, imamnya takbir, ya, langsung baca Al-Fatihah. Ya, untung tidak ada orang Aceh di sana, kalau enggak ada terjadi perebutan masjid lagi di sana. Nah, seperti itu Bapak Ibu di sana. Tapi Sultan Qaboos itu terkenal, bijaknya luar biasa. Oman itu bukan negara kaya, kan negara kaya Oman itu. Negara Arab kaya itu di Teluk, negara Khalij, Dualul Khalij itu kaya-kaya, Kuwait, ya, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab itu kaya-kaya itu, punya gas, minyak, macam-macam. Tapi negara-negara bagian selatan itu, Yaman, Oman itu negara lebih maju Indonesia gitu. Tapi rajanya bijak, bijak sekali. Di situ hidup Syiah, ada Syiah di situ. Di situ ada Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tidak ada yang namanya pergesekan, sebagaimana di negara Timur Tengah yang lainnya. Kan ada Arab Spring itu, hancur semua negara Timur. Tetangganya Yaman hancur lebur sekarang, perang terus. Ya, Suriah hancur, perang terus. Mesir hancur, Libya hancur, Tunisia hancur. Maroko, Raja Idris kelima sekarang. Bijaknya luar biasa, Raja Idris itu bijak sekali. Orangnya sangat bijak. Dan satu-satunya Bapak Ibu, Arab yang harmonis hidup dengan Yahudi itu di Maroko. Perlu Bapak Ibu tahu. Jadi di Maroko itu ada Yahudi, ada sekian persen, sekitar 5% penduduknya Yahudi. Ada sinagog. Tapi Arabnya itu harmonis sekali dengan orang Yahudi di situ. Ya harmonis. Kenapa? Rajanya bijak, penguasanya bijak. Jadi enggak mengadu domba antar kelompok masyarakat. Enggak buat dalam teori ilmu antropologi namanya social separation. Dia membuat pembelahan-pembelahan sosial di tengah masyarakat. Lah penguasa kita sekarang diadu domba masyarakat itu. Pemerintah itu kan wasit. Wasit itu di tengah. Kalau wasit ikut main, kira-kira kacau nggak pertandingan bola itu? Kacau Bapak Ibu. Misalnya kayak kemarin Barcelona kalah 8-2 sama Bayern Munchen. Ya, kalau ikut main wasitnya mungkin Barcelona bisa 100 gol kebobolan gitu kan. Kalau wasit ikut main, wasit itu tidak boleh main, netral dia di tengah gitu kan. Pemerintah ya wasit. Jadi disinilah betul kearifan ya. Tapi kita tidak punya lagi pemimpin seperti itu nampak-nampaknya. Baik, kita hanya bisa berharap terbaik dan berdoa seperti itu ya. Optimisme wajib Pak, nggak boleh pesimis ya. Pesimis nggak boleh. Baik. Al-khamisatu, yang kelima, indharun jami'un ma balaghathu da'watahu minal jinni wal insi ila akhiri dahri. Ya. Jadi yang kelima ini Rasulullah memberikan peringatan kepada semua, jami'un man balaghathu da'watahu, kepada siapapun yang sampai dakwah kepada mereka, minal jinni wal insi, dari kaum jin, bangsa jin. Karena Nabi Muhammad itu bukan hanya nabinya umat manusia Bapak Ibu, tapi juga kepada bangsa jin. Maka ada ayat misalnya dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Siapa yang mengajak mereka liya'budun? Ya Rasulullah. Nah ini menarik ini Bapak Ibu. Nabi itu yang terkenal sekali bisa mengendalikan jin itu siapa? Sulaiman kan? Terkenal sekali itu dalam berbagai surat dalam Al-Quran diulas. Tapi ada hubungan berbeda antara hubungan Nabiullah Sulaiman dengan jin dengan hubungan Nabi Muhammad dengan bangsa jin. Berbeda sekali. Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam Al-Quran. Nanti kalau baca-baca Al-Quran,
Jelas sekali nampak perbedaannya. Ayo kita coba satu ayat aja ya, ini singkat. Kalau panjang mungkin nanti dalam pelajaran tafsir di Masjid Al-Badar bisa kita ulas. Misalnya dalam surah An-Naml, Allah bercerita Nabiullah Sulaiman itu membariskan pasukannya. Salah satu pasukannya itu kan bangsa jin, ya, diceritakan dalam Al-Quran. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa tayri fahum ya yuzaun. Ya, dibariskan semua pasukannya, ada jin, ada manusia, ada burung, ada hewan macam-macam. Mereka semua siap gerak, tunggu perintah komandonya Nabiullah Sulaiman. Salah satu Sulaiman memperkerjakan bangsa jin itu nampak ketika ingin mendatangkan istananya Balkis kan gitu. Sulaiman mengumpulkan itu pembesar-pembesar negerinya itu. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan Balkis, istana Balkis sebelum dia datang dalam keadaan muslim padaku? Jawab si Ifrit. Ifrit itu jin yang paling cerdas. Tugas Ifrit itu Bapak Ibu menggoda manusia terutama ketika mengerjakan sholat. Nah itu kopassusnya jin itu. Tugasnya kapan? Waktu sholat. Jadi kalau Bapak Ibu sholat di Masjid Oman tapi pikirannya ke Singapura, nah itu gara-gara Ifrit. Sering ya? Tadi kemana Bapak Ibu? Jalan-jalan kemana tadi? Ke Italia atau ke Singapura? Itu kerjaannya si Ifrit itu. Kata Ifrit, qala ifritun minal jinni ana atika bi qabla antakuma min maqamik. Sebelum kamu bangun dari tempat dudukmu, datang sudah ada itu istana Balkis. Itu kata si Ifrit. Itu hubungan Sulaiman. Jadi seperti tuan dengan buruhnya. Hubungan Sulaiman dengan jin seperti itu. Jadi Nabiullah Sulaiman itu sebagai toki, ini pekerjanya, buruhnya. Gitu kan dalam Al-Quran kalau Bapak Ibu lihat polanya gitu. Tapi Nabi Muhammad nggak mau ngambil peran itu. Walaupun beliau bisa punya otoritas itu. Misalnya gini Bapak Ibu, dalam surat Jin, awal surat Jin itu, bangsa jin itu kan takjub mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Nabi. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu sami'na Qur'anan ajaba. Katakan Muhammad kepada manusia, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Annahu istama'a itu curi-curi dengar. Sekelompok bangsa jin itu ketika Nabi Muhammad sholat, ada yang mengatakan para mufasir, ada yang mengatakan lagi sholat, ada yang mengatakan lagi baca Quran biasa. Kalau Bapak Ibu sholat tahajud, setelah baca Al-Fatihah, waladhdallin, ada yang jawab di belakang, kira-kira lari atau tetap? Sholat tahajud sendiri misalnya di Masjid Oman, malam-malam jam 3 nggak ada orang, baca surah Al-Fatihahnya lumayan keras, sampai ayat waladhdallin. Ada yang jawab tiba-tiba, amin. Buyar itu sholat kayak gitu. Nabi Muhammad seperti itu. Bangsa jin anda ustama, dengar-dengar. Saya membayangkannya gitu, karena dulu di pesantren sering jahilin orang. Saya yang jadi jinnya dulu waktu di pesantren itu. Ada teman lagi sholat tahajud. Bapak Ibu kalau Jemaah Amal, kalau pernah ke Jemaah Amal, itu ada Dayah Lama, ada rumah Aceh. Ada rumah Aceh yang katanya, nanti boleh saya tanya Mas Jamil, katanya itu di syuting film Teuku Umar pakai rumah Aceh itu. Saya tinggal di rumah Aceh itu, bawahnya musala dulu, musala laki-laki, santri laki-laki di bawahnya. Jadi kami tahu ada abang-abang kelas yang agak keras sama juniornya, yang suka jahilin juniornya. Sholat dia malam-malam, turun kami kerjain. Waladhdallin, kami amin, lari dia lari dia. Sering ya dulu masa jahiliyah Pak ya. Itu sekarang udah tobat enggak lagi, udah hijrah. Udah hijrah. Tapi waktu saya kelas 3 dijahilin juga. Dibalas dendam ya, hukum alam berlaku ya. Seperti itu. Jadi bangsa jin. Jadi Nabi Muhammad Bapak Ibu enggak seperti itu. Nabi Muhammad hanya berdakwah, tidak ingin memanfaatkan mereka. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah memperkerjakan mereka. Ya maka kau bangsa jin itu cuma takjub kepada bacaan Al-Quran, sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi aman nabi, kan gitu. Quran ini membuat kami punya petunjuk, tertunjukkan kepada jalan yang benar.
sehingga kami beriman kepada Allah, walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan mensekutukan Tuhan kami sama sekali. Itu Rasulullah. Jadi hubungannya persis seperti seorang tengku dengan santrinya. Kan terhormat betul itu. Tengku itu dengan santrinya itu sangat dihormati itu. Apapun akan dilakukan oleh santrinya membela harga diri tengkunya. Hikmahnya apa? Kata para ulama mufassir, supaya umatnya ini enggak gampang-gampangan minta bantuan bangsa jin. Itu loh. Kalau ada masalah, Anda punya otak itu lebih berharga daripada harus buat sekutu dengan bangsa jin seperti itu. Itu pelajaran penting dari Rasulullah SAW. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallah fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.